Selamat sore para pemirsa, saya Tuan Ramsir. Kini Anda mengikuti Warta Berita Patas tanggal 13 Oktober. Di masa lalu, setiap tahunnya terdapat lebih dari 10.000 pelajar Malaysia yang memilih untuk melanjutkan pendidikan di Taiwan. Namun setelah tahun 2017, jumlah pelajar Malaysia ke Taiwan alami penurunan secara signifikan. Tahun lalu, jumlah pelajar asal Vietnam dan Indonesia telah melampaui Malaysia. Masyarakat setempat berpendapat jika krisis di Selat Taiwan dan keamanan publik menjadi bagian alasan penurunan tersebut. Menurut statistik Kementerian Pendidikan Taiwan, Malaysia selalu menjadi sumber utama pelajar asing di Taiwan. Namun sejak tahun 2017, jumlah mereka terus menurun dari tahun ke tahun, bahkan dilampaui oleh Vietnam dan Indonesia sejak 2022. Dulu nilai tukar ringgit dan dolar Taiwan berkisar antara 1:9, namun kini turun menjadi sekitar 1:7. Nilai tukar terlalu rendah sehingga belajar di luar negeri menjadi beban. Gempa bumi, taifun, situasi mencekam di Selat Taiwan, dan kasus pembunuhan siswi Malaysia di Taiwan membuat banyak orang tua khawatir. 最近发生这么多的命案，治安是不是很差？中国会打台湾吗？会战争吗？我们都害怕。70%的家长都在问这一个问题。 Dewan Urusan Komunitas Tionghoa meluncurkan reformasi kelas bimbingan yang juga merupakan salah satu alasan penurunan tajam pelajar asing dari Malaysia. Walau ada banyak metode bagi pelajar asing untuk memasuki pendidikan tinggi, pendaftarannya cukup membingungkan. 招生的系统可能需要做一个稍微的整理那些连我们本身自己有时候也讲不清楚。 Ada banyak geng alumnus Taiwan di Malaysia. Siswa yang pernah belajar di Taiwan menilai bahasa dan budaya Taiwan serupa dan biaya kuliahnya murah. Akan lebih ideal untuk membuka lebih banyak kuota pelajar di universitas negeri. Pemilu akbar Taiwan yang digelar tahun depan semakin dekat. Salah satu napi yang berada di penjara Taipei mengajukan hak pilih dari penjara, namun ditolak oleh instansi pemilu terkait, sehingga dirinya mengajukan litigasi administratif. Usai peninjauan oleh pengadilan, hakim berpendapat sebegitu hasil litigasi dipastikan, maka KPU hendaknya membentuk bilik pemberian suara di penjara Taipei. Pemilu akbar Taiwan akan digelar di awal tahun depan. Seorang napi yang tengah menjalani hukuman pidana selama 8 tahun mencoba mengajukan hak pilih dari penjara, namun ditolak. Ia mengajukan litigasi administratif dan usai peninjauan oleh pengadilan memutuskan bahwa Badan Penyelenggara Pemilu hendaknya menempatkan lokasi pemberian surat suara di penjara Taipei setelah adanya kepastian hasil litigasi. Hakim berpendapat selama warga negara memiliki hak pilih, meskipun tidak dapat memenuhi persyaratan untuk keluar rumah, tetap masih memiliki hak untuk memberikan pilihan suaranya. Menghadapi kasus tersebut yang juga merupakan kasus perdana di Taiwan di mana pengadilan mengizinkan narapidana untuk memilih dari penjara, pihak penyelenggara pemilu menentang keputusan tersebut karena pengadaan bilik pemberian suara akan alami kesulitan besar dan pihaknya akan mengajukan tuntutan sesuai dengan hukum yang ada. Krisis pekerja semakin parah. Guna mendorong kalangan parubaya dapat kembali ke tempat kerjanya, pemerintah meluncurkan program ketenagakerjaan wanita dengan tunjangan sebesar $30.000 Taiwan. Namun Serikat Pekerja berpendapat pemerintah sebaiknya menggunakan dana tunjangan untuk membangun lingkungan kerja yang sesuai dengan kaum pekerja parubaya. Dalam rangka mendorong wanita parubaya dan lanjut usia serta wanita yang kembali bekerja untuk masa yang kedua kalinya, pemerintah meluncurkan program ketenagakerjaan wanita dengan tunjangan sebesar $30.000 Taiwan. 重要的部分，我们在每年会补助辅具，就是最高10万元。 Pemerintah harus merancang lingkungan yang cocok untuk mempekerjakan kalangan parubaya dan lansia. Tingkat partisipasi tenaga kerja Taiwan secara keseluruhan tahun lalu adalah 59,2%, dan tingkat partisipasi tenaga kerja bagi yang berusia 50 hingga 54 tahun adalah 76,3%. Namun angka tersebut mulai menurun tajam setelah usia 55 tahun, dan tingkat partisipasi tenaga kerja untuk kalangan berusia 60 hingga 64 tahun hanya sebesar 39,6%. Terutama untuk kalangan berusia 60 hingga 65 tahun ke atas memiliki perbedaan sebesar 15 hingga 35% dibandingkan Jepang dan Korea Selatan. 其实我们55到59岁跟整体劳参率是很接近的，加强奖助的对象要放到60到65岁。 Memang sulit untuk kembali ke tempat kerja semula, namun jika kaum parubaya dan lansia berpengalaman ini dapat berfungsi sebagai konsultan dan memberikan konsultasi pengalaman, ini mungkin juga salah satu peluang untuk kembali ke lapangan kerja yang sama. World Music Festival at Taiwan telah memasuki tahun ke-7 dan digelar sejak kemarin selama 4 hari berturut ke depan di Taipei Music Center. Selain musisi Taiwan, turut mengundang grup musik asal Korea Selatan dan Ukraina membangun kolaborasi musik lintas batas dan negara.
Dengan menggunakan alat musik tradisional berpadu dengan alat musik khas barat, mampu menampilkan gaya musik yang unik, inovatif sekaligus memperkuat ciri khas musik tradisional. Ini adalah persembahan musik dari grup musik asal Korea Selatan ADG7, Balak Slava Blues, yang terdiri dari musisi Ukraina dan Kanada dengan memadukan musik polifoni Ukraina dengan kidung lagu dari berbagai negara, di mana bertujuan untuk menyuarakan semangat Ukraina dalam memperjuangkan kebebasan. Tahun ini, World Music Festival at Taiwan telah memasuki tahun ke-7, meluncurkan banyak pertunjukan transnasional dan lintas batas dengan harapan mampu menciptakan festival musik global. Perang Israel dengan Palestina telah berlangsung hampir sepekan. Pasukan tentara Israel juga telah mengkoordinasikan pasukan cadangan dan mengumumkan siap menggempur wilayah Gaza secara total. Kelompok Hizbullah di Lebanon juga menggunakan kesempatan dengan terus meluncurkan bom menyerang wilayah utara Israel. Suriah juga melakukan penggempuran terhadap dataran tinggi Golan, di mana turut meningkatkan ketegangan situasi setempat. Bom yang jatuh dari udara terus meledak di permukaan tanah, bangunan pun runtuh satu persatu. Israel dan kelompok Hamas telah berperang selama berhari-hari. Setelah Israel memanggil 300.000 pasukan cadangan, Kementerian Pertahanan menyatakan mereka mencabut semua perbatasan Tentara Pertahanan Nasional terhadap operasi militer Hamas dan bersiap menyerang wilayah Gaza. Di saat yang sama juga mengumumkan tewasnya 2 kader senior Hamas. Kelompok Hizbullah di Lebanon juga melancarkan aksi mendukung Palestina di Lebanon Selatan mulai tanggal 8 dengan menembakkan 15 roket ke arah Israel Utara. Selain itu, ketegangan regional berangsur memanas. Dataran tinggi Golan yang diduduki Israel tahun 1967 juga diserang oleh tembakan bom dari Suriah pada tanggal 10. Hamas menyandera total 150 orang tanggal 9. Pihak militer Israel menilai Hamas telah merencanakan lokasi untuk menyembunyikan para sandera sebelum merencanakan serangan dan menahan mereka di bawah tanah sehingga dapat menghindari pihak intelijen Israel. Hamas juga menekankan jika Israel menyerang warga sipil di Gaza tanpa peringatan, mereka akan mulai mengeksekusi sandera, dan hal ini juga memengaruhi aksi militer Israel. The number of people displaced across Gaza has now topped 263,000 men, women, and children, an increase of 40% since yesterday. More than 1,000 housing units in Gaza have been destroyed. Di sisi lain, otoritas pembangkit listrik Gaza menyatakan satu-satunya pembangkit listrik lokal berhenti beroperasi tanggal 11 akibat kehabisan bahan bakar. Karena perbatasan diblokir oleh Israel di semua sisi dan wilayah Gaza kekurangan sumber daya medis, air, listrik, dan makanan, gelombang baru krisis kemanusiaan mungkin tidak dapat terelakkan. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya mari kita saksikan seni tutup botol di Inggris. Kita sual lagi di pekan depan. Sampai jumpa.